Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para siswa sekalian, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imam Khairuddin SPDI, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021. Pada hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021 akan mengadakan praktek pembelajaran. Fakta integritas ini adalah membuktikan bahwa semuanya ini adalah hasil karya saya sendiri. Terima kasih. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Semoga pertemuan ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Iya. Baiklah. Bapak mau mengabsen dulu sebentar. Saya stop share dulu biar kelihatan. Sinta, tunjukkan tangan. Sinta, ya. Naila, tunjuk tangan. Adam, mana Adam? Tunjuk tangan. Rizky. Ya, alhamdulillah. Pada pagi ini kita lalu mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk persiapannya bagaimana? Jangan lupa alat tulis LKS atau LKPD. Coba Sinta. Mana? Oh, itu ya betul. Alhamdulillah. Adam, coba Adam, mana LKS-nya? Oh iya, betul, alhamdulillah. Iya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Saya share lagi untuk materinya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Itu. Baiklah, saya jelaskan dulu, itu adalah anak-anak yang sedang membersihkan halaman sekolah, ada yang mencabut rumput, ada yang membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah semua tema dari semua hidup bersih, semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, tentang kompetensi dasar yaitu bahasan pada hari ini kalian harus bisa menyebutkan
harus bisa menyebutkan ketentuan bersuci, menerangkan tata cara bersuci, dan menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, itu untuk kompetensi dasar pada pagi hari ini. Kita lanjutkanlah. Tujuannya apa? Belajar kita ya, menyebutkan, seperti tadi menyebutkan ketentuan bersuci dari hadas kecil, harus juga menerangkan, terus menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar, terus juga menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan besar, mempraktekkan, jadi juga mempraktekkan, mendemonstrasikan tata caranya bagaimana bersuci itu, menunjukkan contohnya, ya, dan mempraktekkan bersuci dari hadas besar. Ya, itu tujuannya. Untuk bab ini kita fokus pada bersuci atau toharoh, bersuci atau toharoh. Oh ini ya, bersuci dari hadas dan najis. Nah, dari hadas dan najis itu arti dari toharoh. Toharoh. Bersuci dari hadas dan najis. Sudah paham anak-anak? Halo, sudah paham? Coba di-unmute. Halo, sudah paham? Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan kalau begitu. Dasar toharoh dari surat Al-Maidah ayat 6. Coba dibaca salah satu. Coba Mas Adam membaca ayat. Coba Mas Adam. Yang keras ya biar Bapak dengar. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ya, masih bagus. Walaupun sinyal agak terputus-putus, ini sudah bagus ya. Malum, sinyal kadang kuat, kadang juga terputus-putus. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah, Mas Adam bagus dalam membaca ayat atau ayat dari surat Al-Maidah ayat 6 itu. Artinya, ini artinya. Coba Mbak Revalina membaca artinya agak dekat dengan HP biar kedengaran. Arti dari ayat tadi saya bacakan. Maklum untuk sinyalnya terputus-putus ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, atau jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau WC atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Mu
Anak-anak, untuk fokus kita pada pertemuan ini yaitu macam-macam toharoh atau bersuci, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Nah, lebih spesifik lagi nanti kita bahas yang ini, yang nomor 2 ini, yaitu toharoh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadas, apa itu hadas? Nah, coba diperhatikan. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, memegang atau membawa Al-Quran. Itu hadas, hadas kecil atau hadas. Nah, pokoknya hadas kecil atau hadas besar itu. Nah, kalau toharoh dari hadas itu mensucikan dari hadas. Jadi kalau kita hadas, biar tidak hadas harus toharoh, nah, atau bersuci. Itu. Penjelasan lebih lanjut, ini macam-macam hadas. Ada 2, hadas kecil, ini yang satu hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas besar. Kita bahas satu persatu nanti. Sekarang yang pertama, apa penyebab hadas kecil? Penyebab hadas kecil yang nomor 1 yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul atau dubur. Nah, ini yang betul ya. Contoh air kencing. Nah, sebetulnya kita lanjut, kubul itu ya ini agak anu ya, enggak apa-apa masalah fikih ini ya. Kubul itu jalan depan. Istilah bahasanya jalan depan, dubur itu jalan belakang. Nah, contoh kalau lewat jalan depan air kencing, nah ini tinja itu yang jalan belakang. Angin, keluar angin dari jalan belakang atau dubur itu juga menyebabkan hadas kecil. Ini penyebab hadas kecil yang pertama. Sekarang yang kedua. Oh, belum yang kedua. Istihadah ini juga menyebabkan hadas kecil. Istihadah itu apa toh? Yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari tertentu atau hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Istihadah ini menyebabkan hadas kecil. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu keluar kurang dari masa haid. Sebelum masa haid kok keluar, ini istihadah. Keluar lebih dari masa haid. Masa haid sesuai ketentuan itu sudah selesai kok masih keluar. Ini termasuk istihadah. Keluar sebelum usia haid, misalkan masih anak-anak kok keluar darah, anak-anak perempuan. Nah, ini termasuk istihadah. Keluar lebih lama dari nifas. Apa itu nifas? Nanti kita bahas di selanjutnya. Ini perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat. Walaupun keluar, walaupun sebenarnya itu menyebabkan hadas, tapi karena ini penyakit, maka tetap berkewajiban sholat. Karena apa? Kalau nanti tidak keluar ya tidak sholat nanti wong ini setiap beberapa hari ini ya. Dan tetap harus berpuasa. Misalkan pada bulan Ramadan ini juga wajib berpuasa. Bila hendak salat maka bersihkan darahnya dan memakai pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Walaupun tetap keluar, tapi di pembalut ini, dipakai pembalut tetap nanti bisa
seterusnya mengambil air wudhu. Jadi jangan keluar darah terus tidak sholat, tidak boleh. Jadi, penyebab hadas kecil yang kedua yaitu hilang akal, contohnya tidur. Waduh, nah, tidur yang bagaimana? Ini ada penjelasannya. Kalau sebelah kiri ini tidurnya ini, wah sangat nyenyak. Sampai ini bertumpu pada temannya. Ini menyebabkan hadas kecil kalau tidurnya semacam ini. Nah, kalau sebelah kanan ini tidurnya sambil duduk bersila, ini Bapak biasanya pada waktu sholat Jumat, duduknya semacam ini tidak menyebabkan hadas kecil. Istilahnya kalau bahasa aslinya ini kalau apa ini bahasa ini menempel di lantai ini tidak menyebabkan hadas kecil. Mohon maaf ini pantatnya, mohon maaf ya. Ini kalau menempel pada lantai seperti bapak-bapak ini tidak menyebabkan hadas kecil. Kalau yang menyebabkan ini yang tidur seperti ini. Seperti kalian kalau tidur ya seperti ini ya, para santri. Kita lanjutkan. Penyebab hadas kecil yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Maksudnya bukan muhrim itu boleh dinikahi, itu bukan muhrim. Kalau muhrim itu tidak boleh dinikahi. Nah, ini Bapak sampaikan di sini yang muhrim seperti ini. Ini yang muhrim. Kalau bersentuhan antar muhrim ini tidak menyebabkan hadas. Contoh anak dengan bapak, misalkan kalian di sini nih, saya ini di sini nih, saya. Ini misalkan perempuan menyentuh ayahnya, tidak batal. Ini misalkan cowok ya, ini menyentuh ibunya atau mbak yunya, kakak perempuan, ini juga tidak batal. Karena ini muhrim. Yang batal itu yang bukan muhrim, bukan kalau bersentuhan bukan ini, kelompok ini maka menyebabkan hadas kecil. Sudah paham anak-anak? Coba. Sudah paham? Nah, penyebab hadas kecil yang keempat yaitu menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Ini fokus kita pada ini ya, dengan telapak tangan. Telapak tangan ini nih, gambar yang kiri ini telapak tangan. Coba tunjukkan kepada Bapak telapak tangan. Coba bagaimana ini? Nah ini. Coba mana yang lainnya? Ini telapak tangan. Jadi kalau menyentuh dengan ini, dengan telapak tangan ini menyentuh kubul atau dubur, maka apa? Batal atau menyebabkan hadas kecil, wudhunya batal. Nah, ini kalau yang ini di sebelah kanan. Ini punggung tangan, coba punggung tangan tunjukkan pada Bapak. Mana? Nah, ini punggung, masa itu kepala yang dipegang, Mas Aril, ya. Ya, punggung tangan, ya. Ini kalau menyentuhnya pakai ini, pakai punggung tangan, ini tidak batal atau tidak menyebabkan hadas kecil pakai punggung ini. Sudah paham ya? Kita lanjutkan anak-anak ya untuk sekarang hadas besar. Hadas besar itu penyebabnya ini. 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluar mani. 3. Haid. 4. Haid itu bahasanya apa? Bahasa kerennya menstruasi. Terus melahirkan, terus nifas, yang keenam meninggal dunia.
Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Sebentar. Penyebab yang satu, penyebab hadas besar berhubungan suami istri. Nah, besok kalian kalau sudah berumah tangga, nikah ini tahu ini berhubungan suami istri. Terus penyebab yang kedua keluar mani. Penyebab hadas besar. Contoh mimpi basah. Ini yang khususnya ini, yang cowok-cowok seperti Mas Adam, Mas ini, Aril. Nah, ini kalau sudah balik, tentunya pernah mimpi basah. Kita lanjutkan. Haid. Yang ketiga penyebabnya adalah haid. Men atau N. Darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Nah, pada kondisi sehat. Nah, dan pada waktu yang sudah biasa, yang sudah waktunya. Ciri-cirinya kental, hangat, baunya kurang sedap, maklum ya, agak hitam, merah tua atau merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Jika wanita mengalami haid, maka bersyukurlah, artinya organ-organ itu berfungsi dengan normal. Masa haidnya ini ada bermacam-macam. Masa haid minimal sehari malam. Ada yang setetes, ada yang sehari semalam, ada yang 6 sampai 7 hari, ada yang 15 hari. Ya, ini yang paling lama 15 hari ini. Tapi rata-rata yang 6 sampai 7 hari ini yang rata-rata. Yang sehari semalam ini juga jarang, yang 15 hari ini juga jarang, yang kebanyakan ini yang 6 sampai 7 hari. Perempuan sudah mulai haid saat mulai berumur 9 tahun. Rata-rata, tidak harus 9 tahun ini. Ada yang 12 masih haid, ada yang 8 sudah haid, ada yang 13 tahun masih mulai haid. Nah, ini ada juga. Rata-rata usianya belasan tahun, sekitar 12, 13 atau 14. Tapi yang paling bawah, yang paling muda ini 9 tahun ya, mohon maaf. Tadi kan Bapak bicara 8 tahun ya. Ini yang paling muda itu adalah 9 tahun ini. Penyebab hadas besar yang keempat melahirkan. Ini sudah biasa untuk ibu-ibu yang hamil terus melahirkan ya seperti itu ya. Yang kelima nifas. Nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan. Setelah kosongnya rahim dari kehamilan meskipun hanya segumpal darah, ini nifas. Ya. Waktunya ada yang setetes, ada yang sehari atau 2 hari. Rata-rata darah nifas selama 40 sampai 60 hari lama. Ya, lama itu nifas. Yang ke-6 penyebab mandi atau bukan hadas besar ini ya, penyebab mandi wajib ini, yaitu meninggal dunia. Setiap orang Islam yang meninggal dunia kecuali mati syahid, mati yang dalam peperangan membela agama dan bangsa itu tidak dimandikan, tidak apa-apa kalau yang mati syahid. Tapi kalau meninggalnya biasa, ya harus dimandikan yang menyebabkan mandi. Terus, nah ini. Sekarang kita bahas cara mensucikan diri dari hadas-hadas tadi yang sudah kita bahas. Hadas kecil, bersucinya bagaimana? Bersucinya dengan cara berwudu. Berwudu pakai apa? Pakai air, ya. Tayamum kalau tidak ada air atau ada halangan lain. Nah, ini boleh tayamum. Nah, rukun wudu itu ada 6. Tapi kalau caranya seperti ini.
Yang pertama niat wudhu. Dalam hati ini termasuk rukun. Disunahkan mensuci kedua telapak tangan, berkumur, membersihkan lubang hidung. Ini sunnah. Membasuh muka rukun. Setelah wudhu ini gambar dari teman-teman kalian yang sedang melaksanakan wudhu. Niatnya, niat wudhu. Coba Mas Ariel dibaca niatnya wudhu. Nawaitul wudu al-ghafir adasil asghari fardal lillahi ta'ala. Ya, betul. Artinya Mas. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, sip, bagus sekali ya. Tayamum dibolehkan jika, ini ketentuannya ya, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Misalkan di gunung, kemarau, mencari air sulit. Nah, boleh tayamum. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Caranya, niat. Mengusap muka dengan debu yang suci. Ini gambarnya seperti ini. Ya, ini coba perhatikan. Kedua tangan ditempelkan di debu yang suci. Ya. Setelah itu diusapkan pada mengusap muka dengan debu yang suci, ya, diusapkan pada debu yang ini, diusapkan. Tangan kanan dulu diusap, jadi tangan kanan ini kelihatan ya, tangan kanannya diusap pakai tangan kiri, ya, terus, ya, kalau sudah ganti tangan kiri, ini mungkin pertemuan depan ini dipraktekkan. Itu caranya. Terus niatnya tayamum. Niatnya tayamum, coba Mbak Anissa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum lil istijahati sholati fardun lillahi ta'ala. Artinya, ayo, bagaimana artinya dibaca? Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Ya, bagus sekali. Arti tayamum. Ya. Sekarang bersuci dari hadas besar. Caranya yaitu dengan cara mandi wajib atau jinabat atau janabat. Ya, janabat. Mandi wajib. Mandi wajib. Caranya, cara mandi wajib. Niat mandi. Jadi niat wajib ya, Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Terus menghilangkan caranya yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya itu kotoran atau tetesan darah atau yang lainnya, kotoran binatang. Membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi ini harus seluruh badan dari rambut harus basah dan kulitnya kena air. Jadi jangan syukur atau membasahi tubuh, tidak. Jadi harus seluruh kulit ini kena air, ya itu. Niat mandi wajib. Sekarang coba Mbak Kahila dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu usla li raf'il hadatsil akbari farda lillahi ta'ala. Artinya, saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Bagus ya, sudah Mas. Kita lanjutkan hikmah toharoh, hikmah dari toharoh tadi ya. Atau bersuci. Satu, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Ya, larangnya penyakit itu identik dengan kotoran. Ya, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman atau kotoran. Ya, betul.
Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Semoga kita besok dibangkitkan dari kubur, wajah kita bersinar seperti sabda Rasulullah. Allahumma amin. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah juga menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal dari kesehatan. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, itu. Ya. Hikmah dari tohara tadi. Ya. Sekarang kita untuk kesimpulannya. Ya. Kesimpulan dari materi pada pertemuan ini satu, yaitu toharo artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Toharo dari hadas kecil dengan wudu atau tayamum. Kalau bertoharo dari hadas besar dengan mandi wajib. Rukun wudu ada 6. Tayamum, caranya mengusap kedua tangan dengan debu. Nah, ini sebelum kedua tangan ini, mohon maaf, ini ada mengusap wajah dulu dan mengusap kedua tangan. Ya. Tayamum adalah pengganti wudu. Nah, tayamum adalah pengganti wudu. Dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Rukun tayamum, niat mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci, dan tertib. Ini rukun tayamum. Kesimpulan yang nomor 6, darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas besar adalah haid, wiladah atau melahirkan, nifas. Mandi wajib, junub atau janabat, yaitu mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi ini yang ke-8, rukun mandi wajib, niat, dan mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata, dari ujung rambut ke ujung kaki. Dari ujung kepala, semuanya maksudnya. Ya, istinja ini untuk bersuci dari najis kalau istinja ini. Yaitu bersuci dari najis. Nah, yang nomor 10, kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dimanapun dan kapanpun, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Itu kesimpulannya. Anak-anakku sekalian, silakan bertanya kalau yang belum paham ini, coba. Kalau yang bertanya, acungkan tangan. Kalau yang bertanya, silakan acungkan tangan. Wah, itu kayaknya Mas Rizky mau tanya itu. Yuk, coba apa yang mau ditanyakan Mas Rizky? Di unmute kalau mau tanya. Pak, apa saya boleh bertayamum karena hawa sangat dingin? Suaranya kurang kedengaran. Coba lagi, apa pertanyaan tadi? Agak dekat dengan HP. Apa saya boleh bertayamum karena hawa sangat dingin? Pertanyaannya, apabila hawa sangat dingin, apakah boleh bertayamum? Nah, kalau misalkan berhubungan dengan sakit, hawa dingin, misalkan ada seseorang yang punya penyakit asma,
biasanya hawa dingin itu kan mengganggu orang asma. Nah, saran dari dokter, nah ini waktu dingin tidak boleh menyentuh air. Ini boleh. Yang penting ada saran dari dokter ya. Kalau ini, nah ini sakit. Nah, ini sakit karena sakit ini. Hubungannya dengan sakit ya. Yang penting tidak hubungannya karena hawa dingin. Kok dingin sekali? Tidak boleh. Kok dingin sekali saya tayamum saja tidak boleh. Tapi kalau hubungannya dengan sakit, misalkan dengan hawa dingin nanti sesak nafasnya kumat, nah ini boleh. Kalau hubungannya dengan sakit. Bagaimana Mas Rizky dan yang lainnya sudah paham ya? Intinya kalau berhubungan dengan sakit, nah, maksudnya tidak boleh menyentuh air dan diperbolehkan tayamum ini hubungannya dengan sakit. Kalau hanya hawa dingin saja ya tetap harus pakai atau berwudu gitu ya. Anak-anakku sekalian ya, untuk mungkin pertemuan pada pagi hari ini kita selesaikan. Kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan. Ya, ini masih tentang membahas hidup bersih. Nah, itu tadi. Ini yang sebentar. Untuk pertemuan yang akan datang kita masih membahas semua bersih, hidup jadi nyaman, itu tadi ya. Untuk evaluasi untuk pelajaran pada kesempatan ini sudah Bapak kirimkan di WA grup kita, ya, grup yang kita punyai ini ya, nanti bisa dikerjakan di sini. Nah, silahkan dikerjakan pada Google Form yang sudah dikirim ke grup WA itu ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini marilah kita berdoa semoga ilmu kita bermanfaat. Silakan salah satu dari kalian atau ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.